Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga akan menjelaskan tentang Masjid Aqsa. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Tema berani Latin Pak. Jadi masyarakat Muslim di Afrika. Ini banget. Di Afrika Utara Tengah memasuki tahap perkembangan baru dengan konsepnya Al-Muwahhidun. Afrika Utara mulai membentuk sebuah populasi baru antara negara dan masyarakat. Meskipun klaim ulama terhadap kekhalifahan atas otoritas keagamaan tetap dilanjutkan dalam era baru ini, namun negara-negara Afrika Utara secara menonjol berarah kepada pola konstitusional model salju. Beberapa rezim negara dibentuk berdasarkan institusi politik yang dibangun secara dari Al-Muwahhidun, di mana mereka dikeluarkan sekalian pasukan budak dan pasukan bayaran dan sebuah birokrasi keluarga yang merupakan bagian kelompok penguasa, dan mestilah mereka bergantung kepada sebuah koalisi kekuatan dan sebuah niscaya berkuasa. Tingkat konsolidasi pemerintahan pusat dan tingkat ketergantungan terhadap koalisi pemerintahan yang otonomi pasca dapat dibedakan antara rezim yang satu dan rezim yang lainnya. Baiklah, kemudian akan dijelaskan langsung kepada saudara Latif. Ya, saya akan menjelaskan tentang Masjidil Aqsa. Kita merupakan Maghrib yang sangat jauh sekali. Mengapa jauh? Karena wilayah terdapat di wilayah ujung Afrika Utara. Wilayah ini di dalam perkontrolan umat Islam sangat kurang, apalagi Turki Utsmani memegang kontrol wilayah tersebut. Kalau ngomong Turki Utsmani peling banget. Kemudian karena jarak yang jauh dari Turki, Ini kacau nih, pengacau juga. dalam kontrol tersebut seringkali bangsa Eropa dapat masuk ke wilayah Maroko tersebut. Kemudian di daerah Maroko tersebut tradisinya sangat lemah sekali terhadap Islam karena pengaruh dari Eropa, sehingga mereka lebih bertindak lebih mandiri. Pada saat tersebut Maroko memasuki wilayah penjajahan yang nama Portugis. Portugis ini memasuki wilayah Maroko. Mereka berhasil menghancurkan struktur ekonomi wilayah Maroko tersebut. Kemudian ekonomi dan politik pada periode Warenia, maksudnya di wilayah Maroko ini terdapat dinasti yang namanya dinasti Warenia. Dinasti Marinia yang merupakan dari sekte dari orang-orang Berber yang merupakan yang mendiami orang asli wilayah Maroko tersebut. Karena ada bantuan pertama di dalam peperangan Portugis masuk wilayah Maroko. Kemudian ada bantuan dari Turki Utsmani dan berhasil mengeluarkan Portugis dari Maroko tersebut dengan bantuan Turki Utsmani. Maroko ini merupakan suatu wilayah yang sangat luas. Kemudian di wilayah Maroko ini terdapat tarekat yang namanya Zawiya, merupakan tarekat yang berhasil mengorganisir rakyat Maroko pada saat itu. Sufisme yang berkembang di Maroko akibat dari jatuhnya dinasti Marinia yang merupakan wilayah yang pada mendiami wilayah Maroko tersebut. Kemudian mereka berhasil membentuk suatu organisir melalui lembaga Sufisme tersebut. Minta quote kemarin dong. Pada saat tersebut, mungkin pada saat abad selanjutnya, pada abad 19, di mana organisasi Sufisme mengalami kelemahan karena datangnya jajahan Perancis pada saat itu. Perancis menguasai Maroko. Sufisme ini mengapa wilayah di Maroko berhasil mengambil alih teritorial Maroko. Mereka memerintahkan sejumlah masyarakat oleh orang-orang
yang sufisme ini. Kemudian Perancis datang. Perancis ini memberikan beban utang kepada wilayah Maroko tersebut. Kemudian ya otomatis karena lemahnya ekonomi di dalam Maroko tersebut, sehingga timbullah revolusi untuk menyatukan orang-orang wilayah maksudnya kekuasaan Islam tersebut, dan digantikan oleh prokterat dari Inggris dan Perancis. Karena di wilayah tersebut kekuasaan Islam lemah karena dilemahkan oleh yang namanya pertama beban utang yang dilakukan orang-orang Perancis yang diberikan pajaknya. Ya mungkin itu. Saya lanjutkan dengan saudara Levi. Baik, tahap selanjutnya seperti apa yang dijelaskan oleh saudara Latif, kita akan jelaskan bagaimana kondisi sosial budaya atau politik yang ada di Maroko, terutama di negara Maroko. Kalau tadi dibahas mengenai bagaimana keadaan sosial yang ada di Maroko, kemudian keadaan politik setelah datang di bangsa Eropa, terutama Prancis yang waktu itu datang ke Maroko. Tapi bagaimana kondisi sosial pada akhir-akhir abad 19? Dalam hal kekuatan pastoral dan kesukuannya, Maroko itu mirip dengan Aljazair, dataran tinggi Mesir, wilayah pada pasir Syria. Maroko yaitu di Anatolia Timur. Sedang perbedaannya adalah bahwasanya Maroko diorganisasi sebagai sebuah negara merdeka dan bukan sebagai negara bagian dari Syria. Kemampuan Maroko bertahan sebagai sebuah rejim otoritasnya berdasarkan kombinasi antara simbol khalifah dan sufi. Meskipun begitu, Sultan dalam memperkokoh otoritasnya kelas politik menengah Maroko seperti kalangan kalangan bangsawan yang mana pada masyarakat Timur Tengah lainnya mereka menghendaki kekuasaan negara yang memusat relatif lebih lemah, sementara elit warga kesukuan relatif lebih kuat. Jadi elit kesukuannya itu relatif lebih kuat. Otoritas para sultan tidak dapat diganggu meskipun kekuasaannya mereka selalu tersaingi oleh pimpinan suku dan pimpinan sufi. Penetrasi ekonomi bangsa Eropa terhadap Maroko pada akhir abad ke-19, karena kita cakupannya 13 sampai 14, menggoyang negara Maroko dan menyebabkan terbentuknya protektorasi Prancis dan Spanyol pada tahun 1912. Itu tampak peradaban. Presiden Jenderal Prancis yang pertama yakni Marshal Lyotet memerintah melalui Sultan dan Muqaid. Pemerintah Prancis ini menjadikan suku-suku berada di bawah kekuasaannya, mengintimidasi mereka melalui show atau pamer pen. Pasukan militer mengusir mereka dari beberapa wilayah padang rumputnya dan mengancam komunitas mereka dengan menderita kelaparan. Suku-suku tersebut dibuat tidak berdaya dan memaksa mereka membayar pajak. Jadi tekanan dari Prancis dan bangsa Eropa terhadap wilayah Eropa itu menyebabkan balasan daripada kesukuan yang ada di sana, para sufisme yang di sana itu sangat besar sekali perlawanannya kayak gitu. Sehingga pengaruh Prancis terhadap Maroko itu sangat besar, sehingga tadi dikatakan relatif sampai merubah struktur ekonomi. Jadi kemudian pihak Prancis juga membawa para elit muslim di bawah kontrol mereka. Nah itu tadi. Sebagian besar Zawiyah Sufi menerima otoritas Prancis, membantu dalam menundukkan wilayah kesukuan pada pemerintahan pusat dan menjaga perdamaian antara penduduk pastoral yang berpindah-pindah di pegunungan Atlas. Sebaliknya, prestasi Sufi merosot, sebagaimana merosotnya peran politik mereka, dan mereka digantikan oleh administrator pemerintah. Syirkawa, kelompok Sufi di Bojan misalnya, kehilangan peranan sebagai penengah di setiap persengketaan yang harus dijadikan kepada Prancis. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah itu harus diajukan kepada pihak Prancis tersebut.
Dan keputusan Sirkawa dapat dimintakan banding kepada pejabat Prancis. Mereka tidak lagi dibutuhkan untuk mengamankan perdagangan, sebab sistem protektorasi memberikan hak paten bagi perdagangan lokal. Ini berarti kan kita lihat bahwa ekonomi yang ada di Maroko pada akhir-akhir abad 19 ada controlling dari Prancis, sehingga tekanan-tekanan yang ada di dalam tubuh perpolitikan yang di Maroko itu selalu ditekan, kemudian dikuasai oleh bangsa Prancis. Kebijakan sosial dan pendidikan Lyautey juga dimaksudkan untuk mendukung penguasaan Prancis. Putra-putra para bangsawan berasimilasi melalui sekolah-sekolah baru yang didirikan di Fez dan di beberapa tempat lain. Nah, pada tahun-tahun selanjutnya, misalnya pada 1945 didirikan sebuah sekolah administrasi Maroko. Demikian juga sejumlah sekolah dasar, sekolah teknik, dan program muslim didirikan di Rabat dan Fez. Secara tidak langsung pihak Prancis juga melindungi bahasa tradisional. Dan itu bentuk kebijakan Prancis, tapi sebenarnya di balik itu semua adalah politik Prancis, yaitu ingin bagaimana Maroko dipengaruhi oleh mereka, terutama dalam hal ekonomi. Mereka ingin ini berdampak pada aktivitas sufi atau kehidupan yang ada di Maroko itu menjadi lebih kalau dilihat aktivitas berarti lebih minim gitu. Nanti kondisi sosial budaya yang ada di Maroko ketika akhir abad 19. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya udah ya? Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau tambahan untuk membahas tentang wajib al-aqsa. Nanti dulu. Nanti dulu. Gum, ayo Gum. Udah. Baiklah, karena bisa dijelaskan dan Namanya Hap. saja dan Kok ada yang nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.